Tuhan. Mari angkat suaramu kepada Tuhan saudara. Katakan terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hidup kami melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kami ada malam ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun yang kami dapat di hidup ini tanpa kebaikan Tuhan. Bahkan nafas yang kami hirup hari ini itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bahwa kami hari-hari ini mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada lain yang kami rindukan Tuhan selain perkenanan Tuhan atas hidup kami. Bahwa kami hari-hari ini mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Biar kami selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Berbicara bagi setiap kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya malam ini? Luar biasa, sekalipun lagi ada masalah. Siapa yang lagi ada masalah? Angkat tangan. Yang lagi ada masalah, yang lain tidak ada masalah. Saya doakan supaya ada. Ya, kenapa saudara? Karena masalah itu membuat iman kita menjadi dewasa. Jangan cepat-cepat tengking masalah, ya. Karena dari masalah hidup itu kita belajar bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Berapa banyak yang mengikuti channel saya di sini angkat tangan? Haleluya, tepuk tangan saudara ya. Yang belum tolong ya subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Jangan lupa like, share dan komen. Iya saudara, judul firman Tuhan malam hari ini adalah bangun hai kamu yang tidur. Ya, bangun hai kamu yang tidur. Berapa banyak yang lagi tidur malam ini? Tidak ada ya, karena kita semua bangun. Saudara, kenapa Alkitab berkata bangun hai kamu yang tidur? Karena orang yang tidur itu nggak ngerti apa-apa. Ya, orang yang tidur itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemarin saya baca satu berita di Afrika, pesawat ya, pilot sama co-pilotnya tertidur. Jadi saudara bisa bayangkan itu harusnya sudah landing. Sudah turun dari ketinggian saudara, tapi pilotnya ketiduran. Begitu sampai dia sudah ya ada di atas bandara, tapi pilotnya nggak bangun-bangun, alarm pesawat berbunyi. Ya lalu kagetlah pilot sama co-pilotnya. Dan akhirnya dibutuhkan waktu setengah jam untuk mereka bisa landing. Bahaya sekali kalau orang itu tertidur. Bahaya kalau iman kita tertidur. Saudara, kita punya Tuhan yang bergerak. Tuhan itu bergerak loh. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang bergerak? Angkat tangan. Tuhan ada di dalam pergerakannya. Nah, Dia mau setiap kita ini juga berada di dalam pergerakannya. Kalau orang itu tidur imannya, dia gak mungkin bisa ikut pergerakan Tuhan. Cuma orang-orang yang bangun yang akan bisa mengikuti pergerakan Tuhan. Di dalam kenapa kita harus bangun? Karena kita harus ikut bergerak bersama dengan Tuhan. Bukan cuma pendeta, bukan cuma gereja, tapi jemaat pun kalau engkau mau menikmati dan melihat campur tangan di dalam kairosnya Tuhan, maka kita harus ikut bergerak dan jangan tertidur. Bilang kanan kirinya, bangun. Ya, bangun, jangan tidur. Berbahaya kalau orang Kristen tuh tidur, nggak ngerti keadaan zaman. Semua sudah terjadi, jangan sampai kita sudah melewati 2 tahun pandemi. Terus kita cuma melihat gak dapat apa-apa dan berkata, ya puji Tuhan sudah lewat. Saudara, kita harus benar-benar membuka mata dan mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi kemarin. Jangan sampai lewat tapi gak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Saya melihat kemarin lewat pandemi yang terjadi, orang-orang yang mau tanggap dengan pergerakan Tuhan, mereka bertobat loh. Mereka berlari. Saya banyak pelayanan hari-hari ini di gereja yang bukan karismatik, ya.
Kenapa saudara saya bersyukur? Saya di mesbah doa, makanya di Jakarta banyak tanya, Bu, ibu buka gereja enggak? Ya, ada yang dari kota mana-mana, Bu, saya mau buka gereja di Makassar, saya mau ibu yang tahbiskan. Ini biar jadi cabang gereja ibu. Saya bilang saya tidak buka cabang di dunia nyata, saya ada di buka gereja di dunia maya saja. Ya, jadi gereja saya di YouTube. Ya, nggak usah buka gereja lagi, sudah banyak gereja. Bikin apa gereja banyak-banyak kalau umatnya juga tidur semuanya. Tapi yang di sini nggak tidur. Insya Allah. Ya, saudara, apa yang terjadi 2 tahun ini harusnya membuat kita nih buka mata loh. Saya bilang sama suami saya tidak terlalu takut waktu virus itu kemarin. Kenapa? Saya bilang sama suami, sudah ada satu jumlah tertentu di masa pandemi ini yang sudah Tuhan tentukan memang untuk dipanggil. Saya bilang sama suami saya, di antara kita ada enggak ya yang masuk dalam daftar yang akan dipanggil di masa pandemi ini? Itu ketika baru terjadi pandemi. Saya bilang sama suami, mungkin di antara kita satu keluarga ada enggak yang masuk daftar ya? Mungkin saya atau kamu, ya yang penting kalau kita masuk daftar kita siap. Tapi kalau kita tidak masuk dalam daftar di pandemi ini, maka enggak akan dipanggil kita. Makanya saya selalu konsisten dengan pemberitaan saya di mesbah doa, jangan takut berlebihan, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Katakan amin. Ya, karena saya melihat orang itu ketakutan, dipikir dia mati karena corona. Saya ini bintang 4 corona. Kurang apa saudara? Semua varian sudah saya coba. Mulai dari yang pertama November 2020, 2021 yang Delta, ya 2022 kita kena semua. Tapi saya melihat benar yang Tuhan ngomong, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena corona, saudara tidur di tempat tidur juga bisa. Amin. Ya, jadi sebenarnya saudara bukan soal matinya bagaimana, kapan matinya, yang paling penting adalah kita sudah siap. Kok takut ngomong? Yang penting adalah kita siap. Berapa banyak yang siap mati? Inilah jemaat ini ya, jemaat tidur ya begini nih. Ya, yang penting kita siap. Mulutnya terkunci semua. Nggak usah takut mati, hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau berbuah bagi Kristus. Kalau aku mati, itu sebuah keuntungan. Jadi berapa ya banyak yang sudah siap mati? Loh, ketawa lagi loh. Saya ini bertanya serius, saya tidak melawak di sini. Yang siap mati berapa banyak? Saya nggak tanya yang sudah mau mati loh. Saya ini tanya yang siap. Saudara siap atau tidak siap? Kalau waktunya datang maka harus. Ada yang bilang mati, ada yang bilang siap. Harus siap ya. Jadi kita siap atau tidak siap ya, kalau waktunya kan daripada tidak siap lebih baik. Bagaimana menyiapkan diri? Bangun hai kamu yang tidur. Bangun hai kamu yang tidur. Kita baca dulu ayatnya ya, Efesus pasal 5. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kok ada kata-kata bangkit dari antara orang mati? Ini orang-orang yang mati rohani. Kematian itu kan ada mati fisik, ya, ada mati kekal, ada mati rohani. Kalau cuma mati fisik semua kita akan mengalami. Tapi jangan sampai kita mati rohani. Karena kalau kita mati secara rohani, maka kita akan mengalami kematian kekal di dalam neraka. Mati itu untung kata firman Tuhan. Saya pernah mimpi saudara. Saya tidur nyenyak banget, indah kayak di taman gitu. Terus ada suara yang bilang gini, kalau kamu tidur terus kamu mati loh. Saya gak pengen bangun. Karena memang enak banget, tapi saya ingat nanti suami saya kawin lagi, saya bangun langsung. Ya, enak aja dia mau kawin lagi, jadi saya bangun langsung saudara.
Saudara ya, jangan tidur. Di sini dikatakan bangkitlah dari antara orang mati. Bangun hai kamu yang tidur. Jangan kita tidur, jangan kita mati di dalam iman kita, dalam rohani kita. Karena banyak orang Kristen yang tiap hari Minggu tuh ke gereja. Tubuhnya ada di gereja. Tapi imannya begitu-begitu saja. Makanya sama iblis kalah. Kalau di gereja nyanyi, kita buat iblis gemetar. Sampai di rumah, iblis buat kita gemetar. Ya Pak ya. Jangan tertawakan diri sendiri. Ya saudara, berapa banyak kita kalah dengan hidup. Kita kalah dengan masalah. Kita kalah dengan kenajisan. Kita kalah dengan percabulan. Kita kalah dengan hal-hal yang sebenarnya itu bukan hitungan. Makanya saya bilang saudara, hari-hari itu tuh saya sedih loh. Kita ini sedang mempersiapkan satu umat yang layak. Karena Tuhan akan datang segera. Tuhan akan datang segera. Gak punya banyak waktu kita ini. Ayo berbenah, terus berbenah, terus berbenah. Tapi setiap hari saya tuh terima konseling. Ini di HP saya ini puluhan ribu yang masuk. Masalahnya itu cuma masalah-masalah yang aduh saudara. Bagaimana kita mau menyiapkan umat yang layak. Masalah-masalah itu masalah-masalah sehari-hari yang ya buntut-buntutnya, Bu suami saya selingkuh, Bu istri saya selingkuh, Bu. Aduh, masalah-masalah yang sebenarnya kita sudah tidak ada lagi di situ saudara. Nah saya pengen kita baca, kenapa ada ayat ini saudara? Tentunya Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Ya kita ini bukan dulu sama-sama. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Goal dari kita ini dipanggil menjadi orang Kristen supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Ya, menjadi penurut-penurut Allah. Kita ini dipanggil untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Itu goalnya. Kita Kristen tapi kita nggak taat sama Tuhan, buat apa saudara? Kita Kristen tapi cuma pencitraan, buat apa? Yang lihat hidup kita itu Tuhan. Makanya saudara di gereja dan di rumah harus sama. Jangan di gereja kudus nih, lagi kudus semua nih. Ya, nanti kehidupan kekristenanmu bukan waktu engkau dalam gereja, tapi waktu engkau keluar dari pintu gereja itu bagaimana kehidupanmu yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai saudara di gereja kita hebat, bahasa rohnya kenceng. Saya pernah saudara layani. Saya datang ke satu gereja, ada asyir menyapa saya. Ya saya masuk, saya duduk saudara ya. Lalu ketika sudah ibadah, wah itu suami istri ini bahasa rohnya kenceng. Itu saya percaya malaikat aja keriting dengernya. Kenceng luar biasa saudara. Begitu selesai pulang, saya salaman lagi sama dia, sama ini ibunya. Tadi saya datang salaman sama bapaknya, saya salaman sama bapaknya, ibunya enggak ada. Ya saya tanya gini sama bapaknya itu di mukanya ada bekas luka, kayak dicakar-cakar gitu. Terus saya tanya, Pak, itu mukanya kenapa Pak? Dicakar istri ya? Saya ini bercanda saudara. Saya tidak mengharapkan dia menjawab iya. Karena saya bercanda, saya pikir dia bilang dicakar anjing Bu atau dicakar kucing. Ternyata dia jawab, saya tanya Pak itu dicakar istri, dia diam 1000 bahasa. Pak jangan ngomong iya loh. Terus dia bilang, ibu tanya sama istri saya deh. Mana istri bapak? Itu. Saya panggil, Bu sini Bu. Bu, ini mukanya bapak ini kenapa ibu cakar? Istrinya bilang, dia yang mulai duluan. Waduh ternyata benar saudara. Ini di gereja bahasa rohnya. Terus saya tanya, beneran ibu cakar suami? Ya tanya sama dia Bu, dia yang mulai duluan. Kenapa bisa terjadi? Saya bilang, ini loh Bu, suami saya itu kemarin pulang kampung karena ada saudaranya menikah. Ternyata di sana dia ketemu sama mantan. Hati-hati loh Bapak Ibu ya, hati-hati. Kalau nggak penting-penting, nggak usah ikut-ikut reuni. Reuni itu bahaya loh. Sekarang tuh banyak orang reuni-reuni, ya. Akhirnya kan di reuni itu ketemu siapa? Mantan. Terjadinya CLBK. Cinta lama belum
kelar. Jadi saudara ketemu dia, lalu mereka tuker-tukeran nomor HP, WA-WA-an. Terus saya bilang sama istrinya gini, ya kalau cuma WA-WA-an enggak apa-apa kali Bu, yang penting ya enggak macam-macam. Menurut Ibu Pendeta, itu mantannya panggil suami saya Pap. Terus suami saya panggil dia Mam. Jadi menurut Ibu itu wajar. Terus saya tanya sama suaminya, beneran gitu Pak? Ya kita kan cuma bercanda Bu. Terus saya bilang sama istrinya, tambah lagi cakarannya. Masih kurang itu. Jangan tepuk tangan ibu-ibu. Kayaknya seneng banget ya. Pulang dia bilang, awas kau, saya cakar nanti. Ya, bahaya saudara. Di gereja bahasa rohnya kenceng. Akhirnya saya layani mereka nih. Layaninya lebih lama dari saya khotbah. Karena ini kelasnya pengerja. Ini loh yang saya maksud, ada di gereja pengerja tapi tidur, mati. Makanya setan itu gak pernah ganggu orang di gereja. Setan bilang biarin aja mereka, yang penting lancar coy, lancar. Kata setan, setan tidak bekerja lagi di gereja, dia cuma kontrol. Lancar, lancar coy, biarin aja orang banyak ke gereja, yang penting hidupnya gak berubah. Jangan sampai kita tertipu loh saudara sama iblis. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita ini kan rindu anak kita nurut sama kita, iya enggak Bapak Ibu? Seperti itu juga tuh Tuhan. Nurut loh sama firman. Taat sama firman Tuhan. Kalau Alkitab bilang A, lakukan A. B bilang B. Jangan Alkitab ngomong A, kita lakukannya B. Suruh mengampuni, ya saya sih mau ya Bu, tapi berat Bu kalau saya ingat mukanya dia, nggak bisa. Mengampuni itu bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Kita mau taat nggak sama firman Tuhan? Jadilah penurut-penurut Allah. Itu artinya engkau bangun dari tidur, engkau bangkit dari kematian. Ayo jadi penurut-penurut firman Tuhan. Ayat yang kedua berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita disuruh saling mengasihi. Bukan cuma kepada ya keluarga dekat, tapi kepada semua orang kita harus saling mengasihi. Mari kita melihat dengan mata Tuhan hari-hari ini saudara. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang sedang membutuhkan uluran tangan. Apakah kita tutup mata atau kita mau berkata Tuhan pakai hidup kami. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Di dalam rumah tangga kita mulai terlebih dahulu. Mari kita hidup di dalam kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Makanya saya selalu berkata begini, jangan membangun pernikahan di atas dasar cinta. Ya, karena cinta itu pret. Ya, benar nggak saudara? Tapi membangun pernikahan itu di atas dasar kasih. Cinta itu menuntut, yang dituntut habis selesai. Tapi kalau kasih itu berkorban, tidak menuntut. Makanya anak-anak muda sekarang banyak bikin foto pret wet. Ya, kalau bikin foto pret wet, satu di gunung, satu di laut begini, ada ombak menerpa, pegangan tangan. Begitu udah nikah cintanya luntur, ada ombak dijorokin, jatuh lu. Gak usah alay lebay. Ya, makanya Tuhan suruh kita ini saling mengasihi. Karena cinta itu bisa habis, tapi kasih itu gak pernah luntur. Kasih itu sifatnya dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kalau kita saling mengasihi, ini ayat ini berkata hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Apa bukti cinta Tuhan kepada kita? Kita ini berdosa diselamatkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Ini awal kita diselamatkan dan dipilih loh. Jangan sampai kita masuk pada ajaran hyper grace. Sekarang banyak ajaran yang berkata kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita loh. Makanya kita berdosa, kita bersinah, kita cabul, kita homo, kita lesbi, gak apa-apa kan Tuhan selamatkan bukan karena perbuatan baik. Ini adalah ajaran yang salah. Pertama kali saya dipilih Tuhan, diselamatkan bukan saya sudah
benar, saya berdosa. Waktu itu saya mau bunuh diri. Saya terikat dalam banyak dosa dan saya memutuskan saya pengen mati saja, saya pengen akhir hidup saya. Masa depan saya sudah kelam. Iblis ngomong lebih baik kamu mati karena semuanya sudah hancur. Saat itu saya memilih mati. Saya mau bunuh diri. Tapi saya bilang, Tuhan, siapa engkau yang menciptakan aku ke dunia ini? Saya gak peduli lagi dengan agama. Saya cuma pengen ketemu Tuhan yang benar, yang menciptakan saya. Saya pikir Tuhan engkau kurang kerjaan yang menciptakan saya. Kenapa engkau ciptakan saya dalam dunia ini? Saya dipukulin papi saya dari kecil. Saya tidak memiliki kasih sayang. Dan malam ini saya memilih bunuh diri karena saya sudah jatuh dalam banyak dosa. Lalu Tuhan puas kalau saya masuk neraka. Tunjukkan dirimu kepada saya Tuhan. Malam itu Tuhan jamah saya. Dia pilih saya untuk diselamatkan. Bukan karena saya baik, bukan karena saya benar. Tapi ketika saya sudah dipilih, saya harus menjaga kasih karunia Tuhan yang begitu mahal ini. Jangan disia-siakan. Karena Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bukti cinta kasih Tuhan bagi kita. Makanya kita harus hidup dalam kasih. Orang yang bangun, orang yang bangkit dari kematian, dia hidup di dalam kasih, saudara. Lalu ayat yang ketiga berkata di sana, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Dengar baik-baik, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan. Bayangkan loh, kita nyebut aja jangan, apalagi melakukan. Amin saudara. Tapi yang namanya dunia ini sekarang, ya dunia itu semakin membawa kita ini jauh dari Tuhan. Saya mau kasih contoh sekarang saudara, HP kita ini, handphone kita, itu bisa membawa kita lebih kudus kalau kita mempergunakannya dengan benar. Yang kita dengar khotbah, yang kita dengar mesbah doa, mesbah syukur, nah itu iman kita dibangkitkan. Tapi banyak orang justru jatuh ke dalam dosa karena handphone. Jadi sebenarnya salahnya itu bukan di handphone, tapi di orangnya. Saya beri contoh begini saudara, saya mau susun tema khotbah nih ya. Saya ketik di Google kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Padahal saya cari kaki Dian, muncul tuh kaki-kakinya Dian. Sekarang kan terserah saya nih, saya mau klik kaki Dian atau saya mau klik yang kakinya Dian. Bapak-bapak pasti tahu nih kakinya Dian. Nggak usah angkat tangan Pak, nanti ketahuan, dalam hati saja bertobat. Begitu sekali engkau klik kaki Dian, kakinya Dian yang engkau klik, engkau melihat tuh, ya. Maka hal-hal yang cabul, yang najis itu masuk di dalam pikiranmu, bahkan alam bawah sadarmu. Dan itu engkau akan renungkan itu. Jadi besoknya setelah engkau hari ini lihat kakinya Dian, maka besok iblis akan datang dan bilang, kemarin kan sudah kakinya Dian, ini ada kakinya Susi loh. Lalu dagingmu terpengaruh lagi. Hati-hati saudara, Alkitab bilang sebut saja dari mulut kita tidak boleh. Makanya orang kalau sudah terikat dengan film porno, lihat yang porno, pikirannya jadi porno, sorry ya. Engkau lihat sapi di jalan saja engkau bilang tuh sapi tidak pakai celana, dari dulu tuh sapi tidak pakai celana. Tapi dasar otaknya aja yang udah kotor. Kenapa? Karena pikirannya diisi dengan hal-hal yang begitu. Bagaimana Kristus bisa bercahaya dalam hidup kita? Makanya sekarang banyak persinahan, kenajisan terjadi. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi kota, kita keluar menyelamatkan orang di luar, di gereja saja perselingkuhan terjadi. Ini sangat menyakiti hati Tuhan. Bertobat hari ini. Bangun hai kamu yang tidur, tinggalkan segala hal-hal yang najis. Saya tuh paling saudara, saya terima konseling, banyak orang konseling. Datang ya, orang gereja, sesama jemaat, sesama pengerja, bahkan hamba Tuhan. Ngeri saudara hari-hari ini iblis. Bagaimana kita mau bawa anak-anak kita, generasi kita datang kepada kekudusan Tuhan.
Kalau kita sendiri saja masih hidup dalam kenajisan, bermain-main dengan kenajisan, perselingkuhan, bapak-bapak hati-hati. Ya, di luar sana banyak sekali tawaran-tawaran dosa. Karena itu hiduplah terbuka dengan istrimu. Saya berdoa di sini tidak ada suami istri yang HP-nya dipasang password. Nah, bertobat. Ngapain coba suami istri pakai password HP-nya? Istri nggak boleh tahu HP suami, suami nggak boleh tahu HP istri. Itu sudah pasti ada setan di dalam. Amin. Bangun yang tidur, bangkit yang mati, bertobat. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Suami istri itu ditempatkan di sampingmu untuk menjadi penolong. Kalau engkau pakai password, kemarin tuh ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu, suami saya selingkuh sama janda. Terus saya sudah tegur dia, Bu, dia bilang gini, Alkitab menyuruh, Tuhan Yesus menyuruh kita ini saling mengasihi loh. Apalagi janda-janda. Kalau saya putusin dia, siapa yang akan memperhatikan dia? Ini ayat dibolak-balik, saudara. Terus saya bilang sama istrinya, bilang sama suamimu, Tuhan itu suruh diperhatikan janda-janda tua. Bukan janda muda. Janda tua yang diperhatikan sudah nenek-nenek, oma-oma, itu ibadah. Kalau diperhatikan janda muda itu nafsu. Amin, bapak-bapak. Bapak-bapak bilang amin. Aminnya yang rela gitu loh. Malah ibu-ibunya yang amin. Bertobat, saudara, ya, jangan buka celah. Setan itu sekarang melihat. Ya, tapi kadang-kadang juga setan sih bilang, ya apa-apa salahin saya, apa-apa salahin saya. Kasihan juga setan sih, saya pikir-pikir. Benar juga sih. Alkitab berkata, Galatia 5, firman Tuhan bilang, daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amar, itu daging bukan setan. Makanya kalau ada orang selingkuh terus ngomong, gara-gara setan, Bu. Setan bilang, ih, yang enak lu, yang sial gua. Kasihan lu setan lo. Sampai setan bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah gak mau jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Itu setan saja sembunyi di gua-gua, setan sembunyi di gudang-gudang tua, dicari pakai kamera, saudara, mau dibikin konten. Makanya setan bilang, aku udah gak mau jadi setan, Tuhan. Aku dicari demi konten, coba. Sekarang konten YouTube yang ada setannya laku, saudara. Ya, subscribe-nya jutaan. Karena ada tokonya setan. Makanya bener kan, setan, manusia lebih setan dari. Tapi di sini ndak ada. Ndak ada yang ngaku. Bertobat, ya. Jadi disebut, daripada engkau memaki anakmu, mengutuki dia, kalau marah-marah aja ngomong, dasar pinter. Kan sama-sama pelampiasan emosi kan. Tapi kata-katanya bukan yang buruk, bukan yang negatif. Karena apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Kenapa banyak orang tua datang melihat anak-anaknya besar tumbuh jadi anak-anak pemberontak? Karena dari kecil engkau yang sudah mendoakan dia menjadi anak pemberontak. Engkau ucapkan sumpah serapah, engkau kutuki anakmu. Sehingga dia tumbuh menjadi anak yang engkau sumpahi. Iblis pegang loh apa yang saudara omongin. Karena perkataan itu seperti benih. Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Makanya di sini dikatakan hati-hati. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Belajar bersyukur. Itu artinya engkau bangun dari tidur. Engkau bangkit dari antara orang mati. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal. Tidak ada orang sundal. Orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nggak ada orang sundal, ya, tidak ada orang yang pesinah, orang yang najis, tukang selingkuh, masuk surga itu nggak ada. Lalu dikatakan orang cabul, nggak ada. Ya, juga dikatakan di sana orang sundal, orang cemar, orang serakah.
Serakah itu artinya apa? Nggak cukup terus. Dapat seberapa uang nggak cukup, ya. Sampai harta warisan saudara diambil, punya orang diambil, serakah. Ingat baik-baik, tidak ada orang serakah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita belajar mencukupkan diri. Sekaya apapun kita makan cuma sehari 3 kali kan. Orang kaya raya ya itu malah saya tuh sekarang ya melihat saudara. Saya punya banyak teman orang kaya yang raya ya juga ada. Ya, tapi setelah jadi orang kaya aja makan juga udah nggak bisa banyak malah. Pak, kok nggak makan daging? Udah nggak boleh bu. Pak, kok nggak makan ini? Nggak boleh sama dokter. Dulu waktu miskin pengen makan nggak boleh karena nggak punya duit. Begitu kaya pengen makan juga nggak boleh karena sudah penyakitan. Jadi buat apa kita nih serakah? Jangan serakah saudara. Orang serakah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lupakan aja, relakan saja. Kalaupun ada hak kita juga dirampas, biar saja saudara. Nanti Tuhan yang bela. Dikatakan di sana saudara, ingatlah ini baik-baik ya. Ingat baik-baik kata firman Tuhan. Orang sundal, orang cemar, orang serakah itu sama dengan penyembah berhala. Penyembah berhala di akhir zaman itu ini. Kesundalan. Ya, hati-hati ibu-ibu, saya juga berdoa supaya kita ini juga berpakaian itu yang pantas. Karena roh najis itu datang. Ya, dari mata itu bisa turun. Kadang-kadang ada orang tuh datang ke gereja udah pakai rok mini, pakai yukensi. Ya, belahannya di mana-mana. Duduk paling depan pangku kaki lagi, pakai rok mini pangku kaki. Makanya kadang bapak-bapak atau pendeta yang khotbah di sini laki-laki, kadang lagi khotbah tiba-tiba syikar laba. Itu pasti ada yang dia lihat itu. Lagi diuji kedagingannya. Jadi tolong ya, jangan kita mengumbar. Bukan cuma di gereja, di luar pun engkau berpakaian itu yang pantas. Supaya tidak mengundang roh percabulan. Karena Alkitab berkata laki-laki melihat wanita lalu tergerak hatinya, itu dia sudah bersinah. Nah pertanyaan saya, kalau wanitanya pakai baju yang normal tuh kan gak mungkin laki-laki lihat tergerak hatinya kan. Tapi kan sekarang banyak orang Kristen, ibu-ibu gak tahu diri kalau saya bilang. Saya tuh banyak lihat di Facebook, di Instagram, ibu-ibu Kristen gak tahu diri. Foto-foto sudah kelihatan di mana-mana. Aduh itu kalau deket saya baptis ulang, saya rendam 25 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Mending tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Coba ngapain? Sudah ibu-ibu punya anak, nggak tahu diri, berpakaian diumbar-umbar semuanya. Makanya kebanyakan roh cabul ya di mana-mana. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah. Lalu di sana dikatakan saudara, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, ayat yang ke-6. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Sekarang banyak pengajaran palsu. Karena media terbuka lebar sekarang. Engkau bisa mengakses di YouTube, di Facebook. Tapi sekarang banyak pengajaran kata-kata hampa. Ada pengajaran yang masuk dari luar negeri yang bilang Tuhan itu perempuan. Ya, jadi bahkan mereka pakai kuasa gelap. Banyak yang pengikut ini karena dia iklan di YouTube Kristen, dia iklan dengan film-film yang Tiongkok, film-film kayaknya filmnya bagus. Begitu saudara klik itu langsung masuk ke WA group. Di WA group itu langsung dikirimi macam-macam. Ada satu orang datang kepada saya, dia diserang sama kuasa gelap. Mereka pakai kuasa gelap saudara. Saya tanya pengajarannya apa, dia cerita semua. Dia bilang saya nggak sengaja waktu itu klik bu, tapi saya langsung dibawa ke grup WA. Hati-hati saudara, kalau saudara melihat, saudara diundang di grup Facebook, di WA, hati-hati jangan engkau disesatkan. Dan itu akan mendatangkan murka Allah saudara. Dengar pengajaran yang benar, yang membawa kita kepada kekudusan, dan standarnya adalah Injil Kristus yang ada di Alkitab. Jangan kamu disesatkan, ayat ke-7 makanya bangun supaya tidak tersesat.
Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, terang, kita ini terang itu terlihat. Jangan suka di dalam kegelapan, sembunyi-sembunyi. Yang terang itu ya kita ini sudah dalam terang karena ada Yesus, ada kebenaran yang sudah dibukakan, makanya kita ini tahu mana yang benar, mana yang tidak. Sebenarnya orang itu gak usah diajarin. Saudara gak baca Alkitab pun saudara tahu kok mana yang benar. Karena Alkitab berkata Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati manusia. Tapi kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya kita diingatkan lagi. Tapi sebenarnya di hatimu waktu saudara mau melakukan dosa itu ada sesuatu yang berbicara, itu hukum Tuhan. Ditaruh di dalam hati kita. Jadi saudara, kalau engkau berkata engkau sudah terima Yesus, hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu dikatakan di sana, memang kita ini dahulu kegelapan. Tapi sekarang kamu, saya juga adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau hidupmu ada di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran, maka engkau dapat dipastikan adalah anak Tuhan. Tapi kalau dalam hidupmu itu yang ada keburukan, ketidakadilan, dan tidak benar, maka walaupun engkau Kristen, walaupun engkau pelayan Tuhan sekalipun, engkau bukanlah anak Tuhan. Engkau bukanlah anak terang, karena hidupmu sama dengan orang yang ada dalam kegelapan. Firman ini berkata ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Uji apa yang berkenan pada Tuhan, saudara. Kalau hari ini engkau ada kekecewaan di hati, coba engkau tenangkan dirimu, uji Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan gak dengan apa yang aku lakukan ini? Tuhan, aku itu pahit sama orang ini. Tuhan, engkau berkenan atau tidak? Firman-Mu berkata apa? Selalu uji hidup kita ini. Apakah kita dalam perkenanan Tuhan atau tidak? Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang apa saudara? Yang dikatakan di sana, yang mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak ada hasil apa-apa. Ya, kita ini sudah anak terang. Anak terang itu harusnya sudah gak betah berada di tempat-tempat yang gelap. Jangan ambil bagian, saudara, di dalam hal-hal yang tidak berbuahkan apa-apa, bahkan tidak membangun iman kita. Malah kita semakin jauh. Hati-hati dengan pergaulan. Ya, karena pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan baik. Ibu-ibu bergaullah dengan pergaulan yang benar, yang membawa iman kita semakin bertumbuh. Bapak-bapak juga begitu. Engkau harus berani meninggalkan pergaulan yang tidak benar, yang menjerumuskan engkau. Ayat tadi beratas, jangan bergaul dengan mereka. Kita berteman boleh, tapi bergaul tidak. Bergaul tidak. Saya itu tanya sama suami saya. Saya bilang, orang bilang kan kita ini harus punya sahabat. Saya tanya sama suami, kamu gak punya sahabat? Siapa tahu kamu mau curhat sama dia, kamu mau pergi sama sahabatmu, ya gak apa-apa. Kata suami saya, ya saya ini setelah menikah ya sahabat saya ya kamu. Suami saya bilang, saya sahabat yang terdekat, ya saya curhat, ya curhatnya sama kamu. Saya juga, saya ini gak punya sahabat. Sahabat saya siapa? Suami saya. Jadi kita ini sahabat, saudara, bukan hanya suami istri, tapi kita bersahabat sampai kemana-mana berdua, saudara. Ya, kadang-kadang nggak tahu ya bosan apa tidak ya. Kita ini setiap hari berdua terus 24 jam, berdua terus nggak pernah pisah kita. Ya, jadi saya syuting, ya dia yang setel kameranya. Kalau sekarang sudah ada pegawai, sudah ada orang ya. Saya bikin lagu, dia yang aransemen musiknya. Memang kita ini botol ketemu tutup. Saya bikin tulisan majalah, dia yang desain majalahnya. Jadi ya kita berdua sahabat, dan itu sangat baik saya lihat, itu mencegah ya kita ini untuk bergaul dengan hal-hal yang tidak benar. Saya aja kalau diajak orang makan, saya tanya suami saya boleh ikut nggak? Boleh bu, ya udah saya ajak.
Kalau saya nggak boleh ikut nih perempuan semua, ya dia kasih waktu, nanti nggak usah lama-lama ya. Padahal kita ketemuan terus loh. Ntar saya pergi lama dia udah WA, udah selesai belum? Udah selesai belum? Saya tanya kenapa? Kangen nih. Loh, ya ini saya ngomong di depan suami saya nih. Jadi itu membuat kita ini nggak jatuh karena kita saling menjaga. Saya dari awal berkata kepada suami saya ini menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Karena waktu saya bertobat dulu tahun 95, saya bertobat tahun 95. Saudara mungkin sudah dengar kesaksian saya dari muslim, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya dari Poso saudara, jangan main-main sama orang Poso. Saya bertobat terima Yesus, lalu tantangan datang dari keluarga saya mau dibunuh, lalu akhirnya tahun 95 saya terima Yesus, saya sembunyi iman saya sampai 96. Dulu saya ini pelatih senam aerobik saudara, makanya gayanya begini nih. Ya nggak ada tampang pendeta kan saya, untung saya jadi YouTuber saudara. Ya, jadi saya dulu ya bertemu Yesus tahun 95, tantangan berat datang, saya mau dibunuh sama keluarga saya, lalu papi saya suruh saya memilih, kamu pilih keluarga atau Yesus. Tahun 96 akhirnya ketahuan saya jadi Kristen, karena kakak saya yang laki-laki tahu, dia bilang saya kasih tahu papi loh, saya tahu sekarang kamu ke gereja kan, saya akan lapor sama papi dan kamu tahu akibatnya apa, papi bakal bunuh kamu. Jadi lebih baik kamu berhenti ke gereja. Di situ saya bergumul, saya bilang Tuhan, kalau sudah waktunya memang saya harus ngaku iman saya depan keluarga saya, beri saya kekuatan Tuhan. Ketakutan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Itu ketakutan terbesar sepanjang hidup saya. Nggak main-main, papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya keris, dia punya pistol di lemari. Jadi saya setiap hari ketakutan kalau sampai dia tahu, waduh saya dibantai, saya dibunuh. Dan papi saya kan galak banget saudara, saya kalau dipukulin itu rambut saya dijambak, diseret, dipukul sampai biru-biru badan saya. Dan ketika saya ini dari kecil sudah diwanti-wanti sama papi saya, jangan berteman sama orang Kristen. Apalagi kamu pacaran sama orang Kristen, apalagi kamu nikah sama orang Kristen, dengar baik-baik ya, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya dari SMP, SMA, saya nggak berani jatuh cinta sama cowok Kristen, padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Cie-cie, seneng dipuji, nggak usah tepuk tangan. Buat yang sudah bertobat, yang belum bertobat sama kayak setan. Aman ya Pak, saya ngomong-ngomong setan nggak apa-apa ya Pak? Karena saya bukan gembala loh Pak. Saya cuma diundang di sini. Nanti saya pergi kalau ada yang kepahitan urusan Bapak loh. Tapi kalau masih ada jemaat kepahitan pecat aja Pak. Jemaat atau kepahitan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kepahitan, bertobat. Berarti Anda masih tidur. Bangun hai kamu yang tidur. Jadi saya dari SMP itu SMA saya nggak berani jatuh cinta sama orang Kristen. Karena saya sudah diancam, mending papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya nggak berani. Nah ketika saya terima Yesus, saya lulus SMA itu saya terima Yesus. Waduh saudara tantangannya berat, saya doa puasa. Untuk bisa ngaku Yesus depan keluarga saya doa puasa berapa lama? 3 bulan. Sejak diancam kakak saya itu, saya bilang Tuhan kalau ini sudah waktunya saya ngomong, Tuhan aku minta cuma satu, beri aku keberanian biar dari mulutku ini terucap bahwa aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman-Mu berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, dia dibenarkan dan diselamatkan. Itu yang saya mau Tuhan. Saya berdoa 3 bulan saudara. Puasa tiap hari Tuhan, beri kekuatan Tuhan. Setiap kali mau ngaku, setan bayangkan ada parang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur, ada pistol, kamu ditembak di kepala. Aduh saya nggak jadi lagi. Akhirnya satu waktu saya menghadap papi saya ingat itu hari Sabtu saya mau doa puasa di gereja. Saya bilang papi, saya mau minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Waduh saudara dia kaget, campur marah, campur heran. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya dia bilang, sudah gila kamu. Siapa yang bikin kamu jadi gila? Saya bilang, Pap, aku bukan Debbie yang dulu.
Saya sekarang sudah Debbie yang baru, Pap. Saya sudah berubah. Terus papi saya jawab gini, oh makanya ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Sudah aneh apa belum? Kenapa jadi aneh? Dulu pemarah, ketemu Yesus jadi peramah. Gak marah-marah lagi. Dulu tukang bersungut-sungut, begitu ketemu Yesus tiap hari nyanyi. Amin. Udah begitu belum? Dulu pelit, pelitnya sampai melitit. Begitu ketemu Yesus, jadi tukang memberi. Masih ada yang pelit di sini? Nggak usah angkat tangan. Alkitab bilang orang kikir nggak masuk surga loh. Terus-terusin aja itu pelitmu. Kalau saudara mau melihat engkau diberkati di masa-masa sulit ini, menabur. Nggak ada yang amin toh? Aminnya terpaksa kan? Saya ini bukti dari firman Tuhan yang saya lakukan. Di tengah masa sulit saya menabur. Di tengah pandemi ketika terjadi, besok akan saya saksikan. Saya harusnya dengan suami pulang ke Solo, kami mau jual rumah di Jakarta. Di tengah masa pandemi, kami tetap menabur sekalipun berkekurangan. Tuhan membalikan keadaan hanya semudah Dia berfirman. Di tengah masa pandemi kami gak jadi jual rumah di Jakarta, kami malah beli rumah, saya bangun studio DBTV di Jakarta. Dan bukan cuma itu saudara, di tengah masa pandemi kami bangun puluhan gereja di desa-desa. Dan itu semua karena anugerah dan bukti bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan buat itu ajaib. Lalu akhirnya saya mau teruskan tadi kesaksian. Papi saya bilang, oh makanya ini penyebabnya kamu jadi aneh. Aneh, dulu saya kalau pergi malam-malam pulang jam 12. Dipukulin saya, pintunya digembok. Habis dipukulin malam itu saya gak pulang jam 12, besoknya pulang jam 2. Tapi ketika saya terima Yesus, tidak ada yang melarang saya. Gak ada orang tua yang larang saya. Tuhan ubahkan saya sampai ke cara penampilan saya. Tuhan ubahkan. Dan semua orang melihat keanehan itu termasuk papi saya. Sebenarnya dia melihat saya jadi baik. Kenapa? Dulu saya ini anak yang paling malas. Di rumah saya 5 bersaudara. Memang saya punya banyak pembantu. Tapi kami selalu dibikinin tugas untuk bekerja di rumah. Tapi saya adalah anak yang paling tidak pernah membuat tugas yang sudah dijadwalkan papi saya. Tapi waktu saya kenal Yesus saudara, tugasnya kakak-kakak saya semua saya lakukan. Tuhan ubah karakter saya. Sebenarnya papi saya melihat saya berubah menjadi baik. Saya gak pernah lagi keluar malam. Tiap hari saya di kamar baca Alkitab. Apa yang firman Tuhan tulis benar. Apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Dan itu saya alami. Saya baca Alkitab satu hari 6-7 jam. Saya gak keluar kamar. Saya di toilet saya baca Alkitab. Karena takut ketahuan. Alkitab saya sembunyiin di lipatan pakaian. Saya taruh di paling bawah. Besok saya pindah tempat lagi. Saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Besok saya pindah tempat lagi. Bayangkan saudara. Untuk saya pengen mengerti kebenaran harus melalui perjuangan yang begitu berat. Belum ada YouTube dulu. Benar-benar saya bertumbuh hanya dari Roh Kudus sebagai guru. Karena saya gak boleh ke gereja. Awalnya saya ke gereja pakai baju senam. Ya lama-lama ketahuan saudara. Jadi saya tidak boleh keluar rumah, saya gak boleh terima telepon, saya gak boleh terima teman di rumah. Saya hanya bertumbuh dengan firman dan Roh Kudus yang mengajari saya. Tapi hidup saya berubah. Waktu engkau menerima Yesus, engkau menjadi anak terang, orang harus melihat perubahan hidupmu. Orang harus melihat, itu tandanya engkau sudah bangun dari tidur. Suamimu harus melihat perubahan hidupmu. Istrimu harus melihat perubahan hidupmu. Saya berbicara serius hari ini, jangan bilang saya tidak pernah mengingatkan kepada saudara.
Jangan sampai engkau meratap di kemudian hari. Karena firman Tuhan Yesus bilang, di neraka itu ada penghukuman kekal. Di sana ada ratapan dan gertakan gigi yang tidak ada habisnya. Selama masih ada waktu saudara, bertobat. Tuhan sudah ingatkan kita bertobat. Ya, jangan kamu dikatakan di sana, dahulu memang kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Buang saudara. Sebab menyebutkan saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Tidak ada yang perlu kita tutupi, nggak ada yang perlu kita pencitraan. Kita enak hidup kita, mau dipanggil Tuhan sekarang siap, belum dipanggil juga siap, artinya aku harus bekerja bagi Kristus. Orang yang paling bahagia itu orang hidup dalam kebenaran. Kita nggak ada tuduhan iblis. Orang yang paling menderita itu orang yang hidup di dalam dosa. Saudara, hari-hari ini kita sedang melihat apa yang terjadi di negara kita. Ketika semua orang menghujat ya Verdi Sambo, kita melihat satu tokoh yang sedang viral. Saya percaya kalau hari ini dia menangis di penjara dan dia minta ampun sama Tuhan, apakah Tuhan ampuni? Ampuni saudara, makanya jangan ikut-ikut menghakimi. Hari ini kita hanya berdoa supaya dia bertobat. Dia ucapkan semua kesalahannya, karena Alkitab berkata, siapa yang mengakui kesalahannya dan mengakuinya dan meninggalkannya, bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni loh. Sebesar itu kasih Tuhan. Di saat semua orang menghujat, menghakimi, saya yakin kalau dia nangis di kaki Tuhan dan dia bilang, Tuhan ampuni aku. Cuma sedekat itu kasih karunia Tuhan loh bagi kita. Kita berdoa hari ini saudara, semoga dia mendengar khotbah saya ini. Loh ini serius saudara. Saya pengen loh datangi doakan dia loh saudara. Tidak ada yang mustahil waktu kita mau mengaku dosa kita. Cuma sejauh itu, makanya jangan ikut-ikut menghakimi. Saya takutnya kita sibuk menghakimi, ternyata dia sudah diampuni Tuhan loh. Ngeri loh. Karena manusia kan hanya melihat yang jelek kan. Manusia kan hanya melihat yang buruk. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Hati manusia yang dia lihat. Kita nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Bagian kita doakan bangsa ini. Doakan orang-orang yang ada di kepemerintahan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh saudara. Tidak main-main, bangsa ini nasibnya ada di tangan orang-orang benar. Gereja harus berdoa, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita bersyukur Indonesia tidak masuk dalam 60 negara yang sudah terancam akan kena krisis setelah pandemi. Kita lolos, 20 negara sudah mulai tumbang. 130 juta orang di dunia sudah tidak ada makan saudara. Kesulitan pangan. Kalau hari ini kita masih bisa makan berlimpah, kita masih ada di bangsa ini yang Tuhan jagai dan pelihara, itu semua hanya karena doa kita orang-orang benar. Tuhan masih memperhitungkan bangsa ini. Kenapa setiap malam di mesbah doa saya selalu mengajak kita berdoa bagi bangsa. Berdoa bagi bangsa. Kenapa? Karena kebenaran itu akan meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa itu akan menghancurkan bangsa saudara. Mari kita mulai dari diri kita. Ya, jangan saudara menyebutkan saja yang mereka buat di tempat tersembunyi itu sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat yang berikutnya kita baca tadi ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini waktunya kita membawa cahaya Tuhan. Di mana? Di gereja kita, di kota kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saya bersyukur saudara, saya mendengar banyak kesaksian. Orang-orang berkata, Bu, sebelum pandemi kami sudah mau bercerai.
Tapi di tengah pandemi kami bersyukur menemukan channel ibu. Kami mengikuti mesbah doa, rumah tangga kami dipulihkan. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang berkata, Bu, saya ini majelis, saya Kristen puluhan. Terutama hari-hari ini tuh sangat terisi dengan, saya cuma mau bilang Tuhan, saya hanya mau hidup bagi kepentingan kehendak-Mu. Saya melayani Tuhan, saudara. Kemarin saya baru pulang lagi dari perjalanan Makassar Toraja kemarin ke Jawa Timur, ke Malang, ke Kota Batu, lalu kembali ke Solo, ke Semarang. Sekarang pembangunan sekolah misi saya di Semarang sudah mulai berjalan. Ya, saya punya kerinduan menyekolahkan anak-anak gratis dari desa-desa supaya mereka bisa pulang lagi ke desanya dan membangun gereja, menggembalakan. Karena Indonesia ini sudah mulai banyak yang dihijaukan. Dan ini adalah menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Kalau hamba Tuhan tidak dipersiapkan. Kami bikin seminar hamba Tuhan di Toraja kemarin, 1.300 pendeta yang datang. 1.300. Kami menangis bersama. Waktu diundang pendeta-pendeta yang kepahitan maju saudara. Mereka nangis tersungkur minta ampun sama Tuhan. Pendeta-pendeta yang jatuh dalam persinahan maju nangis tersungkur di kaki Tuhan. Kalau jemaat ada yang layani, nah kalau pendeta siapa yang layani? Tapi saya bersyukur. Jadi ini akan menjadi pelayanan rutin kami. Nanti kita akan ke Poso bulan Oktober. Dan saya bersyukur lewat pelayanan ini Tuhan terus membakar. Kita harus menjaga, saudara. Makanya saya tidak pernah berpisah dengan suami. Kami pelayanan kemanapun saya berdua dengan suami. Ya, karena sekarang iblis itu cuma ada yang nggak tahu kalau ini suami saya. Tolong lihat baik-baik, ini suami saya. Saya buka maskernya saya. Karena ada orang bilang begini, tuh Bu Debbie ya sama pemain keyboardnya kemana-mana berdua loh. Padahal ini pemain keyboardnya suami saya, saudara. Terus ada omongan begitu, masa pelayanan tinggal di satu hotel bareng? Lah saudara, ya menakutkan. Ini pemain piano saya pribadi, ini konten kreator saya pribadi, dan ini juga merangkap suami saya. Jadi jangan ada omongan di luar tuh Bu Debbie sama pemain pianonya kok mesra ya. Wah bahaya ini kalau nggak tahu. Makanya ini saya kenal ini suami saya. Memang dia nggak mau tampil, saudara, dia nggak mau. Ya saya suruh maju, belum mau dia, doakan lah ya. Tahun depan dia mau untuk maju. Ya, saya bersyukur, saudara. Kenapa kita harus saling menjaga? Benar, saya tersentuh di Toraja itu lihat 1.300 pendeta dari berbagai gereja, bukan cuma GBI Pak. Dari gereja Toraja, dari HKBP datang. Makanya saya nggak mau jadi gembala, karena lewat pelayanan saya bisa tembus ke semua denominasi gereja. Itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya hari-hari ini. Kami tersungkur bersama, kami menangis bersama di situ. Banyak hamba Tuhan yang lelah dalam pelayanan. Seringkali kita nggak tahu siapa yang bisa kuatkan mereka. Ketika pandemi, waktu di Semarang kita melihat mereka tuh WA, Bu, terima kasih buat seminar yang dibikin kemarin. Saya sudah mau mundur, Bu. Saya sudah memilih mau ke sekuler, mau cari pekerjaan. Saya sudah mau menyerah dengan penggembalaan. Tapi ketika ikut seminar itu, roh saya dibakar kembali. Dan saya tahu masih ada Tuhan di hidup ini. Masih ada Tuhan yang menyertai. Masih ada Tuhan yang mau memberkati. Saudara, kita melihat hari-hari ini hari-hari yang berat. Makanya ayo kita gak bisa lari dari kasih karunia Tuhan. Ayo kita bangun dari tidur kita, pergunakan waktu yang ada. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Waktu yang Tuhan beri sehari 24 jam. Untuk apa engkau pakai waktu itu? Dari bangun pagi engkau lihat HP sampai setengah hari. Tidak sadar cuma habis di HP. Mari kita lihat. Apa yang sudah kita isi waktu kita itu dengan apa? Perhatikan dengan seksama. Ya, kenapa saudara? Dan pergunakan waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu.
Sekalipun engkau sedang mengalami yang tidak enak, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang aku alami. Aku bersyukur buat keadaanku. Ayat ini berkata, ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Sebab orang yang rendah hati yang akan ditinggikan Tuhan. Biar kita semua berkata, Tuhan, hari-hari ini kami mau sungguh-sungguh belajar hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan, pakai hidup kami. Kami mau bangkit dari kematian, kami mau bangun dari tidur kami. Bersyukur Tuhan. Bilang saudara, Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau beri kami kehidupan. Ajar kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar kami menghormati kasih karunia Tuhan dan tidak menyia-nyiakannya Bapa. Kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Kami sedang berjuang dengan waktu, kami sedang berjuang dengan segala pencobaan yang ada. Namun satu hal yang kami tahu dan percaya, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Saudara, apapun persoalan pergumulan yang sedang engkau hadapi hari ini, mungkin engkau sedang bergumul dengan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Mungkin engkau sedang bergumul dengan masalah keuangan, dengan sakit penyakit. Apapun yang engkau sedang alami hari ini, percayalah, kalau nyawanya saja Dia berikan buat saudara dan saya, itu artinya saudara, Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi hari ini Tuhan hanya mau lihat engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangannya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan saudara. Saya mau malam ini saudara taruh satu tangan kananmu di atas kepalamu sendiri. Mari engkau mulai memperkatakan janji Tuhan atas hidupmu. Tumpangkan tangan atas kepalamu. Sebab Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang memulihkan engkau. Tuhan, kami memperkatakan firman Tuhan terjadi atas hidup kami hari ini. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit engkau sembuhkan Tuhan. Dengan iman kami perkatakan terjadi dalam hidup kami dalam nama Yesus. Setiap firman digenapi dalam hidup kami dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan di dalam nama Yesus. Karena iman kamilah yang akan menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam masalah keuangan kami, Tuhan membuka jalan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan di dalam nama Yesus. Kami menaruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang layak untuk kami tinggikan malam hari ini. Engkau yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Angkat tanganmu katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Yang tak bisa
semua sudah bangun dari tidur, katakan sebelahmu, bangun. 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 Bangun, 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 bangun. Bangun. Katakan, suaranya belum terdengar dari sini. Kalau belum Bangun, 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 goncang, bangun. goncang, Bangun, bangun, bangun. bangun, bangun. Semua sudah terbangun dari tidur. Percaya, pulang dari tempat ini. Engkau yang lemah, kekuatan dari surga sudah terjadi. Amin. Engkau yang sakit, pulang dari tempat ini, mengalami kesembuhan. Amin. Saudara percaya? Yang sakit, angkat tanganmu, taruh di tempatmu yang sakit. Taruh tempatmu yang sakit. Malam hari ini akan terjadi kesembuhan. Amin. Semua yang sakit, taruh tempat yang sakit dalam nama Yesus. Taruh tempat yang sakit dalam nama Yesus. Dalam Malam ini malam mujizat Tuhan, malam ini malam kuasa Tuhan. Dari malam banyak yang disembuhkan Tuhan. Saya percaya malam ini Tuhan akan menyembuhkan yang sakit. Saya mau ajak saudara yang mau sungguh-sungguh bertobat, disembuhkan, dipulihkan. Tinggalkan saudara maju ke depan. Pria sebelah kanan, wanita sebelah kiri, kecuali suami istri bisa bersama. Kalau ku hidup, maju ke depan. Ku hidup lagi. Yang di balkon bisa maju ke depan. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Malam ini malam mujizat-Mu. Malam ini malam kuasa. Kesesakan, keaniayaan, pedangka, pandemika tidak akan bisa menghalangi kuasa Tuhan. Tinggalkan saudara maju ke depan. Menjauh, saya undang para asing dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Siapa yang mau sungguh-sungguh bertobat, mau ambil keputusan Tuhan, saya mau bangun dari tidur saya mau bangkit, saya mau mengasihi Tuhan. Kau sakit, kau punya masalah, kau punya keluarga, punya persoalan atau apa saja, maju ke depan malam ini. Tidak ada jalan lain, hanya datang pada Yesus. Maju, maju saudara, yang di balkon maju ke depan. Tolong asal bisa atur. Kepadamu, Pak Daniel, Bu Devi, kita doakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, padamu tetap matamu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari semua pakai berdiri sama-sama. Kalau ku hidup, altar yang kudus ini masih dibuka. Banyak yang dijamah Tuhan, banyak yang dilawat Tuhan. Jangan jadi penonton. Kalau kau berkata Tuhan saya, maju sekarang. Panggilan terakhir, last call. Silakan maju ke depan. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Oh, kalau ku hidup. Cepat saudara, yang di balkon maju, yang di belakang, yang di depan, silakan. Tetap menyembah, dunia tak bisa. Orang yang rendah hati, orang yang mengaku jujur, yang bertobat, yang diangkat Tuhan. Kasih-Mu, oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap, semua angkat tangan tinggi-tinggi, sembah Tuhan Yesus. Sebagai seorang perempuan yang meleleh darah itu, asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Dia bukan dari jarak jauh, dia datang mendekat altar Tuhan. Satu kuasa itu dia jamah, yang perolehnya. Saya tahu malam ini malam mujizat Tuhan, malam ini malam kuasa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar mereka tetap didoakan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kalau hari ini pemerintah yang kami kasihi mengumumkan kenaikan BBM, kami berdoa Tuhan. Tidak kebetulan hari ini di waktu kami KKR berita itu datang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Indonesia diberkati. Indonesia aman. Indonesia kuat. Indonesia makmur. Indonesia diberkati. Rakyatnya diberkati. Penduduknya diberkati. Negara ini kuat. Bahkan negara ini diselamatkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri dan semua pejabat. Berdoa dari ujung Aceh Tuhan sampai Papua, dari Miangas sampai ke Pulau Roti. Kau bekerja. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati kota-kota, desa-desa, penduduknya semuanya. Kami tetap berdoa mengangkat tangan buat Indonesia. Ampuni negeri kami, pulihkan negeri kami. Kami berdoa Indonesia diselamatkan. Tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Anak yang hidup. Berkati gereja-gerejamu. Berkati hamba-hambamu. Di kota, di desa, di pedalaman sekalipun. Mereka tetap kuat. Mereka tetap dalam hadirat Tuhan. Kami akhiri, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kau baik Tuhan.